今者旧者一起算。 Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok rombongan pasukan khusus yang dikirim oleh pemerintah Tiongkok tengah melakukan pengawalan terhadap seorang peneliti yang hendak akan melakukan perjalanan ke luar negeri dengan melewati jalur berbahaya tempat para gangster dan teroris bersarang, di mana sang kapten yang bernama Kim mencoba menenangkan para anggotanya, juga menginstruksikan agar selalu siap siaga dan jangan sampai bertindak ceroboh. Entah mereka warga lokal atau memang para gangster yang menyamar, yang jelas mereka sungguh hedan ketika tanpa basa-basi langsung menyerang rombongan Kapten Kim dan kelompoknya. Melihat kondisi sekarang, ini bukan lagi sebuah aksi pembegalan, melainkan penyerangan brutal yang sudah barangkali tentu akan memicu sebuah peperangan. Banyaknya kuantiti musuh yang berdatangan sontak membuat para anggota pasukan khusus kewalahan dibuatnya. Namun bagaimanapun kondisi yang dihadapi, mereka harus tetap profesional dan melawan musuh sampai titik darah terakhir. Dan beliau adalah Komandan Peng, pria kekar pemilik skill bertempur tingkat dewa. Tak mau kalah dengan komandannya, Kapten Kim pun sama menunjukkan skill bertempur tingkat dewanya. Banyaknya musuh yang menyerang seolah seperti sekelompok semut berkerumun, tanpa daya kekuatan saat menghadapi combo luar biasa antara Kapten Kim dan Komandan Peng. Alangkah liciknya pemimpin gangster tersebut benar-benar berjiwa pecundang. Terbukti ketika dia bermain di belakang dan tega menyakiti wanita yang diketahui merupakan seorang ilmuwan hebat. Dan ternyata bahwa wanita ilmuwan yang tewas di tangan pimpinan kelompok musuh tadi ternyata adalah istrinya Kapten Kim sendiri. Berlatar di sebuah lab penelitian pemerintah, pada momen itu sedang dilakukan konversi pers mengenai kematian Dr. Sukin, yakni mendiang istri Kapten Kim, di mana peristiwa duka ini membuat luka mendalam bagi pemerintahan Tiongkok. Mewakili keluarga besar dari perusahaan farmasi itu, wanita cantik ini yang kita panggil saja Zubaidah, di hadapan beberapa pejabat dan para wartawan yang hadir, dengan tegas dia mengecam perbuatan yang telah dilakukan oleh para teroris, untuk kemudian menginformasikan bahwa pihak perusahaan akan melanjutkan pengembangan proyek yang telah dipelopori oleh mendiang Dr. Sukin. Pada kesempatan itu juga, pimpinan perusahaan yang bernama Profesor Lee turut memberikan sambutan dan mendukung penuh hasil karya mendiang Dr. Sukin. Bahkan beliau berjanji akan melanjutkan perjuangan hebat peneliti luar biasa yang kini telah tiada. Acara tadi diliput langsung oleh stasiun televisi. Selain bermanfaat memberikan informasi pada masyarakat Tiongkok, ternyata di balik itu terdapat pihak yang ikut berbahagia juga. Mereka menyusup planning jahat demi merebut sampel obat untuk disalahgunakan dan untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya. Dia adalah bos dari para gangster, juga pemegang kunci kepemimpinan dari para teroris di negara antah berantah ini. Dikarenakan beliau memiliki watak buruk, kejam, dan bengis. Sekian berpindah pada Komandan Peng yang tengah melakukan pertarungan. Pada laga ini sesungguhnya kemenangan sudah disetting oleh mafia pertandingan, sehingga prestasi dan sportivitas olahraga sejatinya sudah lenyap dari muka bumi. Karena Komandan Peng dibayar untuk kalah yang seharusnya dia dengan mudah mengalahkan lawannya tersebut, kali ini nyatanya harus mengalah dan berpura-pura tak berdaya akibat serangan lawan bertarungnya. Selepas pertandingan, dia teringat sang adik yang sudah kita ketahui bernama Zubaidah, untuk kemudian terus menyalahkan sang kakak karena dia dulu telah gagal melindungi sahabat dekatnya yaitu Dr. Sukin. Hingga kejadian ini membuat hubungan kekeluargaan mereka menjadi renggang.
Dalam situasi terpuruk, beruntung teman dekat dari Zubaidah bersikap pers dan berusaha menguatkan Komandan Peng. Dan wanita ini yakin suatu ketika Zubaidah akan mengerti tentang hal ini. Scene berpindah pada Mei yang merupakan petugas keamanan di perusahaan farmasi tersebut. Dia mencoba menjelaskan pada Zubaidah agar jangan sampai ikut terlibat lebih jauh atas kematian Dr. Sukin. Namun di luar prediksi, Zubaidah tetap kekeh ingin masuk ke dalam masalah ini. Dan apa boleh buat, Mei harus memberikan gelang keamanan demi bisa memantau dan menjaga keselamatan rekan kerja sekaligus sahabatnya tersebut. 希望你收下手环。 Di tengah suasana formal, kegiatan rapat yang sedang dilakukan tanpa mereka ketahui kelompok teroris sudah dengan matang berencana akan menyerang dan merampas sampel obat yang menjadi target mereka. Beruntung bahaya tersebut terekam oleh CCTV dan secara gercep pegawai berkulit ireng ini langsung menghubungi petugas keamanan. Saat akan berangkat melaksanakan tugas pengamanan, Kapten Kim diberi sebuah air mineral oleh rekan kerjanya di sampingnya dengan alasan mineral water ini menyegarkan dan menyehatkan. Entah apa yang terjadi pada Kapten Kim, beliau tiba-tiba merasa pusing dan di tengah kejadian tersebut si rekan malah turun dan membiarkannya diserang oleh para musuh. Dalam kondisi setengah sadar, Kapten Kim berusaha melawan dan melumpuhkan musuhnya. Namun inilah yang terjadi. Dan ternyata rekan kerja sang kapten dengan tega berkhianat memberikan obat tidur pada minumannya tadi. Karena rupanya dia telah bersekongkol dengan musuh. Alih-alih mendapatkan hadiah yang dijanjikan, pria pengkhianat ini malah mendapatkan karmanya. Sedangkan di tempat perusahaan farmasi sendiri, para musuh dengan kuantiti yang sangat banyak sudah berkerumun dan berencana untuk segera masuk. Menyadari posisi dalam bahaya, maka dengan bijaksana, Zubaidah mengambil keputusan dan menyuruh bagian IT untuk menghapus sampel data obat dan menghancurkan sistem komputer agar tidak bisa diakses oleh musuh. Posisi musuh kini sudah mendekati ruang 1, yang mana Mei dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghadang mereka. Saat para kelompok musuh berhasil menerobos ruang 1, di waktu bersamaan petugas IT berhasil menghancurkan komputernya. Sedangkan untuk para petugas farmasi juga berhasil merusak sampel obat yang musuh cari. Zubaidah yang berada di posisi terpojok pun dengan terpaksa menghubungi sang kakak untuk meminta bantuannya. Namun belum juga sempat berbicara, si penjahat dengan songong malah merebut ponselnya. 你是谁 ？I know you， 高峰。 Menyadari data dan sampel obat sudah rusak, maka pimpinan gangster ini menculik Profesor Lee, Zubaidah, dan para pegawai farmasi lainnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Melihat Profesor Lee dan kawan-kawanannya diculik, Mei berusaha untuk mengejarnya. Namun karena kondisinya sudah lemah, Mei dan kawan-kawannya memutuskan untuk menyusun rencana lain. Di tengah lautan, kelompok musuh mencoba merampas semua alat komunikasi para sandera, akan tetapi Zubaidah dengan sigap menyembunyikan alat pelacak yang diberikan oleh Mei padanya. Fokus kita akan berpindah pada Kapten Kim yang sedang dikurung oleh salah satu pimpinan teroris yang kita panggil saja dia Jack. Yang rupa-rupanya orang ini merupakan sosok pengecut yang telah menghabisi nyawa istrinya tempo dulu. Tanpa sedikit pun rasa kasihan, Kapten Kim dibuang ke laut, yang mana hal tersebut terekam dan terpantau oleh kamera kapal yang terhubung langsung dengan bos mafia. Usut punya usut, selain ingin merampas sampel obat di perusahaan milik Profesor Lee, bos mafia ini sekarang memiliki tujuan lain yang lebih utama, yaitu ingin membalaskan kematian adiknya yang terjadi saat peristiwa pencegahan. Bukannya mendapat penghargaan karena telah berusaha mengawal pengantaran sampel obat ke negara ini, walaupun gagal, pimpinan kepolisian di negara antah berantah ini malah menuduh Kapten Kim dan yang lainnya sebagai pelaku penculikan terhadap Profesor Lee dan kawan-kawanannya.
Musuh yang saat ini masih belum bisa tidur tenang, apalagi sejak mereka tahu bahwa ternyata Kapten Kim sekarang masih hidup yang dipastikan akan menjadi ancaman nyata bagi mereka. Benar saja, satu persatu pengkhianat seperti penjaga CCTV perusahaan hendak Kapten Kim datangi untuk mengklarifikasi kenapa dia sampai tega membocorkan informasi strategis mengenai keamanan perusahaan terhadap kelompok teroris. Saat penjaga CCTV buka suara bahwa ia terpaksa melakukan hal itu karena pihak musuh mengancam keselamatan keluarganya, maka tiba-tiba They kidnapped my son. sembari membaca dari mana koordinat sumber serangan walau dalam posisi terpojok, Kapten Kim berusaha untuk menyelamatkan anak dari mendiang penjaga CCTV tersebut. Kali ini musuh benar-benar salah dalam membuat perhitungan karena telah berani mengusik kehidupan Kapten Kim. Setelah berhasil melumpuhkan para sniper, sontak Mei terlihat sangat bahagia ketika melihat Kapten Kim kembali karena sebelumnya ia menganggap bahwa Kapten Kim telah tewas tenggelam di lautan lepas. Entah tahu dari mana, para polisi tiba-tiba menggerebek kediaman Mei untuk menangkap Kapten Kim yang sekarang statusnya telah menjadi buronan. Di tengah pelarian, Kapten Kim berpapasan dengan Komandan Peng yang seketika dibuat marah karena Kapten Kim yang saat itu bertugas menjaga perusahaan telah lalai sehingga membuat Profesor Lee dan adik-adiknya hilang. Bukan hanya itu, Komandan Peng dibuat kebingungan kenapa saat ini mereka berdua berstatus buronan. Komandan Peng juga sempat berburuk sangka terhadap Kapten Kim karena pada misi dulu Komandan Peng telah gagal melindungi istrinya, dan kini ia berspekulasi liar bahwa Kapten Kim telah sengaja melakukan hal yang sama. Di tengah spekulasi liar dari Komandan Peng, Mei mencoba menengahi dan menjelaskan fakta yang sebenarnya, bahwa terdapat petinggi dari penegak hukum yang terlibat dengan jaringan teroris. Dua petugas IT perusahaan kita, panggil saja mereka berdua, Roe dan Hana, telah terlebih dahulu melakukan penyusupan terhadap markas musuh. Yang di luar ekspektasi, selain jago melakukan coding, Roe juga ternyata memiliki skill bertempur yang sangat apik. Berpindah pada si Jack yang sudah jengkel karena sampai saat ini Profesor Lee dan Zubaida belum sedikit pun memberikan informasi yang valid mengenai sampel obat yang mereka cari. Alhasil ini yang dilakukan oleh Jack. Singkat cerita, Roe dan Hana berhasil menjemput Kapten Kim, Mei, dan Kapten Peng. Mereka siap beraksi memporak-porandakan kediaman para teroris. Dengan strategi matang dan terukur, mereka pun memulai aksinya tersebut. Kekuatan dan strategi penyerangan yang matang, akhirnya Kapten Kim mampu menerobos ruang satu dan berhadapan langsung dengan ketua kelompok militan sehingga pertarungan pun terjadi. Menyadari kekalahannya, kelompok militan yang berjiwa kesatria pun memperbolehkan Kapten Lee pergi dan melanjutkan rencananya. Di sisi lain, para kawanan Kapten Kim kini sudah sampai di lokasi target, dan lagi-lagi dengan adanya planning yang sudah tergambar, mereka pun lantas langsung memulai serangannya. Untuk melihat di mana pusat pertahanan musuh, Kapten Kim mencoba memanjat gedung tua tersebut dan melakukan aksi ini. Sejenak kita berpindah pada kehati-hatian Mei dalam menyerang berbagai macam musuh. Sedangkan untuk Kapten Kim sendiri kini hampir berhasil memasuki ruangan utama tempat Jack dan musuh lainnya berada. Belum sempat naik ke ruang atas, Kapten Kim dicegat oleh tangan kanan si Jack yang ahli pertarungan jarak dekat.
Dengan curangnya, musuh menggunakan belati untuk menyerang, sedangkan Kapten Kim masih menggunakan tangan kosong dalam menahan serangan tersebut. Berpindah ke kantor pusat kepolisian negara antah berantah, pimpinan kepolisian dibuat pusing tatkala bos mafia terus menekannya untuk segera menemukan sampel obat yang dia incar. Berpindah ke markas gangster, tangan kanan bos mafia ini dengan kejam mengikat Zubaidah dan menyuruh Kim dan Peng untuk segera menyerah saja, karena kalau tidak maka Zubaidah akan dijatuhkan seketika. Namun berkat kecerdasan dua sejoli ini, akhirnya Zubaidah berhasil diselamatkan. Di sini terbuka fakta bahwa selama ini Mei memendam rasa cinta yang mendalam terhadap Kapten Kim. Namun karena ia tidak ingin disebut pelakor, maka Mei mengubur dalam-dalam rasa cintanya tersebut dan cukup mengagumi dari kejauhan saja. Sempat dikira sudah meninggoy, ternyata Kapten Kim masih hidup dan ungkapan perasaan Mei semua didengar olehnya. Maka tidak salah jika sang duda keren ini nanti akan segera mengakhiri masa lajangnya. Aksi ini belum selesai karena masih ada bos mafia yang harus segera mereka adili. Karena kalau menunggu kepolisian yang bertindak itu adalah suatu yang kemustahilan. Dan tak butuh waktu lama, Kapten Kim dan Komandan Peng pun berhasil menemukan kediaman bebenguk bos mafia tersebut. Di scene lain, dua sejoli ini berhasil menghubungi salah satu anggota kepolisian yang jujur, yang cukup berpengaruh sehingga tak lama para anggotanya dengan gercep melakukan penyelamatan terhadap Sandra yang telah bebas. Tertangkapnya bos mafia membuat atasan kepolisian ini harus kembali berakting di hadapan para pers. Kemudian membuat pernyataan bahwa tertangkapnya pimpinan teroris itu tak lepas dari upaya dan kerja kerasnya selama ini. Akhirnya para penonton dibuat puas ketika polisi munafik ini atau pengkhianat bangsa yang menjual amanah demi keserakahannya kini harus menginap dan menikmati fasilitas makan gratis di sel penjara, dan kemudian film diakhiri dengan kebahagiaan di mana Kapten Kim memberanikan diri untuk melamar Mei dan film pun berakhir.